Dunia itu terlalu sepi. Bagaimana dia bisa menerima kesimpulan ini? Mata Si Hao terasa masam. Dia menatap ke langit, merasa sulit untuk mengakui hal ini, tidak mampu menanggungnya. Seluruh dunia hancur, hanya dia yang tersisa, berdiri sendirian di puncak Dao Ilahi, menanggung kesuraman dan kesepian selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya. Tidak ada yang lain. Saya pasti tidak akan membiarkan situasi seperti ini terjadi. Si Hao bersumpah menuju surga. Rambutnya tergerai, matanya seluruhnya merah. Itu adalah akhir yang tidak bisa dia hadapi. Dia akan membalikkan keadaan, tidak membiarkan tragedi seperti ini terjadi. Jika hari itu benar-benar tiba, dengan hanya dia yang tersisa, apa artinya yang tersisa? Apa yang Anda lihat? Dewa Willow bertanya. Meskipun metode hebat ini telah ditampilkan sebelumnya, orang yang berbeda melihat pemandangan yang berbeda. Masa depan yang dilihat Si Hao adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Dewa Willow yang menunjukkan metode ini. Namun, ia memiliki firasat, mampu menebak beberapa hal, berkata, di duniamu, aku sudah tidak ada lagi kan? Tidak ada lagi. Eksistensi abadi juga datang, melihat beberapa pemandangan buram, namun tidak dapat melihat kebenarannya. Dewa Willow menunjukkan metode ini untuk Si Hao dan bukan dia atau Qi Daolin. Bagaimana jadinya di masa depan? Qi Daolin bertanya. Mata Si Hao merah, hidungnya masam. Dia memandang mereka, takut dia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Di dunia itu, hanya dia yang tersisa, segalanya hilang. Bahkan seseorang sekuat Dewa Willow hanya meninggalkan tumpukan kayu hitam hangus, disertai kesuraman waktu yang tak ada habisnya, tak mampu muncul lagi di dunia. Tidak apa-apa, dunia yang besar akan muncul, dunia yang sangat makmur. Setiap orang yang saya temui masih ada di sana, zaman keemasan, kegembiraan menyebar ke seluruh dunia, kata Si Hao. Dewa Willow menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak memahami Si Hao? Itu menyaksikan dia tumbuh dewasa, rasa frustrasi dan kekecewaan yang dia tunjukkan menjelaskan segalanya. Dewa Willow berkata dengan lembut, sebaliknya, masa depan sangat luas, tetapi juga sangat damai bukan? Banyak orang tidak akan ada lagi. Tidak heran ada ramalan di masa lalu bahwa seluruh dunia akan musnah, tahun-tahun tanpa akhir menjadi penuh kesedihan dan keheningan. Si Hao tiba-tiba merasa tekanan yang dia hadapi terlalu besar. Dia akan mengubah segalanya, bersumpah untuk menghentikan hal itu terjadi. Namun, dia tidak tahu apakah dia benar-benar bisa mencapai sesuatu. Masa depan tidak ditentukan secara pasti, ada banyak variabel yang ada. Apa yang kamu lihat belum tentu akan menjadi kenyataan. Harapan itu akan selalu ada, kata Dewa Willow. Benarkah itu? Si Hao merasa seperti sedang tenggelam di tengah malam badai di tengah laut, namun tiba-tiba melihat mercusuar, merasa seolah-olah dia telah menemukan fajar yang menyelamatkan nyawanya. Benar. Semuanya bisa diubah. Dewa Willow menghibur. Hanya saja, ia mendesah dalam hati. Bagaimana bisa semudah itu? Bagaimana secercah harapan bisa direbut dengan mudah? Saya adalah variabel itu. Aku akan merebut jejak cahaya itu, mengubah segalanya. Si Hao meraung. Saat ini, sungai waktu sudah lama menghilang, dia di seberang sudah hilang. Namun, selama dia menutup matanya, seolah-olah dia bisa melihat dunia hitam yang hangus dan terpukul itu. Bagaimana dia bisa menahan kesepian seperti itu? Saya harus pergi. Dewa Willow tidak banyak bicara. Ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tubuhnya mulai hancur. Kemudian berubah menjadi untayan demi untayan cahaya, memasuki pegunungan dan sungai, kembali ke langit dan bumi. Seseorang belum tentu menjadi yang paling kuat meskipun mereka menguasai banyak teknik berharga. Di sisi perbatasan sunyi, mereka telah lama memahami sihir dan dao dunia ini. Hanya dengan menciptakan jalannya sendiri adalah cara terbaik. Ini adalah kata-kata terakhir Dewa Willow sebelum menghilang. Itu memiliki teknik yang berharga, tapi tidak memberikannya kepada Si Hao. Itu karena Dewa Willow merasa Si Hao bisa menempuh jalannya sendiri. Menguasai terlalu banyak metode saat ini belum tentu merupakan hal yang baik. Dia bisa menggunakan jalannya sendiri mulai saat ini untuk mempelajari dan memahaminya secara perlahan. Anak muda, jalannya masih panjang, tidak perlu kehilangan dirimu sendiri. Tetua Gerbang Kun yang berantakan berjalan mendekat, menepuk bahu Si Hao.
Dia bahkan tidak melihat keberadaan abadi itu sebelum berjalan pergi. Qi Daolin berjalan mendekat, menceritakan banyak hal pada Si Hao. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia masih harus mengunjungi wilayah tak berpenghuni yang tak berpenghuni untuk mencari aula tertinggi. Jelas bahwa dia sedang mencarinya untuk Si Hao. Keberadaan abadi menepuk bahu Si Hao yang lain, dan kemudian juga pergi. Semua pakar hebat itu pergi. Tempat ini segera menjadi sunyi. Si Hao berdiri di tempatnya, agak linglung, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini, perubahan besar terjadi. Si Hao pergi dengan pikiran berat. Dia berjalan jauh ke kejauhan, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ini adalah perbatasan wilayah tak berpenghuni yang tak berbatas, dia hampir meninggalkan tempat ini. Dia sangat pendiam. Segala sesuatu yang dia lihat belum lama ini benar-benar membuatnya terguncang. Dia berpikir sendiri sepanjang waktu. Bagaimana dia bisa mengubah masa depan? Hanya dengan menjadi lebih kuat barulah dia memiliki kualifikasi untuk mengubah segalanya, atau harapan atau fajar apa yang bisa dibicarakan? Si Hao berkeliaran tanpa tujuan, terus maju, meninggalkan tempat konflik menuju 3.000 provinsi. Meskipun dia sedih, hatinya berat, dia masih harus terus menyusuri jalan setapak dan mengarahkan pandangannya ke depan. Beberapa hari kemudian, Si Hao pulih. Jalannya sangat panjang, dan dia masih punya waktu. Tidak ada gunanya dia khawatir saat ini. Daripada khawatir, lebih baik dia bersantai dan melakukan apa yang harus dilakukan. Dia adalah orang yang optimis. Meski hatinya penuh kekhawatiran, perlahan-lahan ia tetap menyesuaikan suasana hatinya, tidak lagi merasa putus asa. Matahari masih akan terbit besok. Bumi yang besar ini belum runtuh, kata Si Hao. Malam itu, dia memasuki tebing, mengusir semua burung ganas, menempati sarangnya dan tidur nyenyak di dalam. Dia tidur sepanjang hari sampai fajar ketika cahaya keemasan beraneka warna menyinari, energi vitalnya kini terisi hingga penuh. Lanjutkan perjalanan. Si Hao benar-benar membebaskan dirinya dari pikiran itu, menghadapi segala sesuatu seperti biasa. Sepanjang jalan, dia mendengar terlalu banyak rumor. Kekuatan Huang telah mengguncang Immortal Ancient, bertempur hebat melawan para pahlawan dari segala jalur, bangkit dan menjadi nomor satu di sisa-sisa itu. Kamu salah, dia nomor satu bersama dengan 10 Raja Mahkota, dewa yang diasingkan, dan yang lainnya. Seseorang mengoreksi. Kaulah yang salah. Kekuatan mereka mungkin dekat, tapi di arena itu, Huanglah yang menjadi pemenang pertama, orang yang memenangkan pertarungan paling banyak berturut-turut. Pertarungan peninggalan kuno abadi telah berakhir. Semua peristiwa yang terjadi di dalam tersebar ke seluruh dunia. Meskipun Si Hao belum muncul, namanya sudah mengguncang 3.000 provinsi, memicu diskusi antara para ahli dari semua pihak. Tentu saja, selain dia, masih ada dewa yang diasingkan, serta Chang Gongyan, gadis naga, dan lainnya. Setiap individu yang menakjubkan sedang dibicarakan. Itu karena selama orang-orang ini tidak jatuh, mereka ditakdirkan untuk menjadi penguasa alam yang lebih tinggi, menjadi kelompok individu yang paling kuat. Terlalu banyak hal yang terjadi di Immortal Ancient. Selama beberapa tahun itu, banyak orang memperoleh peluang besar di tempat kuno itu, dan menjadi legenda. Sekarang setelah mereka kembali, mereka secara alami menjadi pahlawan dan karakter utama dalam cerita yang diceritakan kembali. Alam yang lebih tinggi tidak bisa tenang selama beberapa hari ini, segala jenis cerita yang rumit dan cemerlang beredar. Tentu saja, setelah Immortal Ancient retak. Dewa Willow turun dari surga, menunjukkan kekuatan ilahi yang besar, peristiwa bagaimana ia menyelamatkan Huang dilepaskan ke dunia. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Hal ini memicu keributan besar. Alam yang lebih tinggi segera dilanda keributan besar, rumor tidak ada habisnya. Si Hao meminjam beberapa formasi transportasi skala besar, diam-diam tiba di Provinsi Iblis untuk menemui kakeknya. Gunung berapi yang berapi-api itu sama seperti sebelumnya, magma bergolak, cairan merah mendidih. Di tempat isolasi kakeknya terdapat kumpulan gunung berapi yang berapi-api, bau belerang yang tajam sangat menyengat, namun tidak cukup untuk mempengaruhi para kekuatan. Boom! Gunung berapi meletus. Dewa Iblis Agung keluar dari magma dengan semangat yang luar biasa, rambutnya hitam pekat, dan kulitnya jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya mengeluarkan energi darah yang berkembang pesat. Hao, ini benar-benar kamu kembali. Kakek sangat senang.
Dia merasakan aura Si Hao, tapi dia tidak pernah berharap untuk benar-benar melihatnya kembali. Emosi yang luar biasa muncul dalam dirinya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. "Kakek, ini aku sudah kembali." Si Hao bergegas mendekat, hidungnya terasa masam. Pasalnya, di sudut masa depan yang dilihatnya, kakeknya sudah lama menghilang. Meskipun dia hanya melihat beberapa adegan dari apa yang dia alami belum lama ini, dia merasa seolah-olah dia baru saja menjalani seluruh hidup, melintasi waktu yang tak ada habisnya. Saat ini, dia merasa agak sentimental. "Haha, cucuku yang baik, kamu kembali dari peninggalan kuno abadi. Pangkat berapa yang akhirnya kamu dapatkan dalam pertarungan hebat itu?" Dewa Iblis Agung tertawa keras, ingin sedikit meringankan suasana. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia tetap mengasingkan diri sepanjang waktu, tidak menyadari masalah dunia luar. Meskipun alam yang lebih tinggi sudah lama penuh dengan kebisingan, rumor tentang kuno abadi menyebar kemana-mana, dia baru mengetahuinya sekarang. "Nomor 1. Si Hao memberitahu kakeknya. Dia juga tertawa. "Apa? Cucuku adalah orang nomor 1 di bawah langit?" Kali ini, Dewa Iblis Agung terguncang, merasa sangat terkejut, sedikit tidak percaya. Kakek dan cucunya sudah lama bergegas bersama, saling berpelukan. Meski kakek sedang tertawa, saat ini matanya masih terasa agak perih, sedikit berkaca-kaca. Dia dengan paksa menghentikan mereka agar tidak jatuh, karena dalam beberapa tahun terakhir ini, dia sangat khawatir, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Si Hao di Immortal Ancient. Hari ini, dia tidak hanya melihat cucunya kembali hidup, dia bahkan mendengar tentang pencapaian pertempuran yang begitu gemilang. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? "Kakek, aku membawakan kembali barang bagus untukmu." Setelah berbagi kabar gembira, Si Hao memproduksi obat-obatan suci, setengah buah dewa, dan banyak benda dewa lainnya. "Bagaimana aku bisa mengambil barang-barangmu? Singkirkan semuanya." Saat ini kakek sudah kuat, lenganku yang hilang telah tumbuh kembali. Bersama dengan nutrisi darah penguasa iblis Pulau Iblis, kondisiku membaik dari hari ke hari. Tubuhku sudah sekuat naga barbar, hal-hal ini tidak diperlukan. Dewa Iblis Agung dengan bijaksana menolaknya, dan menyuruhnya menyimpan harta karun ini. Itu karena kakek tahu bahwa inilah yang ditukar cucunya dengan nyawanya. Sebagai generasi yang lebih tua, bagaimana dia bisa meminta barang Si Hao? Seharusnya kakek yang memberimu hadiah. "Kakek, apakah kamu benar-benar akan memperlakukanku seperti orang luar?" Si Hao mengeluarkan peti mati tulang, di dalamnya semua kehidupan bumi, dan terlebih lagi sebatang pohon dewa surgawi. Dia langsung mengambil buah dewa surgawi dan menaruhnya di tangan kakeknya. "Ini adalah buah dewa surgawi?" Ketika Dewa Iblis Agung mengetahui apa ini, wajahnya langsung menjadi sangat terkejut. Bahkan benda legendaris semacam ini diperoleh cucunya, itu benar-benar menantang surga. "Kakek, terlepas dari apakah kamu mengambilnya sekarang atau tidak, kamu harus menerimanya." Dunia luar menjadi semakin kacau. Berita tentang pertempuran besar Immortal Ancient dan banyak masalah rahasia lainnya mulai menyebar ke 3.000 provinsi. Si Hao melancarkan pembantaian besar-besaran di dalam, keberaniannya mendominasi semua rekannya, bahkan peristiwa dia membunuh banyak dewa surgawi menyebar, membuat banyak murid sekte gemetar hebat, melihat ini seperti legenda. Apakah begitu? Apakah akhirnya ada lawan yang layak? Suruh dia datang dan bertarung melawan saya untuk melihat apakah dia bisa menerima pukulan atau apakah hal itu dilebih-lebihkan. Seorang pemuda dari tamu asing tertawa dingin, memanggil individu paling kuat dari Immortal Ancient untuk berkelahi. Itu karena aliansi besar 9 surga 10 bumi akan segera terbentuk. Mereka akan mendirikan Akademi Suci, institusi Dewa Surgawi, tempat ini hanya dapat dimasuki oleh orang yang paling berkuasa. Orang-orang asing ini ingin memeriksa orang-orang jenius yang paling berkuasa di 3.000 provinsi, untuk melihat apakah mereka mempunyai kualifikasi untuk masuk. Si Hao tinggal bersama kakeknya selama beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanannya. Dia ingin menjadi lebih kuat, jadi dia tidak akan tinggal di satu tempat. Dia akan melakukan perjalanan keliling dunia. Kemudian, dia menuju Provinsi Api, melanjutkan menuju area yang penuh dengan pohon murbei api. Setelah bertahun-tahun berlalu, pohon murbei api masih ada di sini, tapi dia tidak tahu apakah teman lama itu ada. Pohon murbei api masih sama, berwarna merah seperti awan matahari terbit.
Jika dilihat dari kejauhan, sejumlah besar pepohonan membawa cahaya yang menyala-nyala, berkilau dan tembus cahaya, menempati area yang luas, merah dan berkilau, sangat mencolok mata. Saat dia mendekati tempat ini, rasa panas langsung menerpa wajahnya. Nyala api pohon murbei api mengalir dengan warna merah tua, suhunya tidak rendah sama sekali. Itu seperti kejadian di masa lalu. Gadis-gadis itu sibuk bekerja di sekitar pohon murbei ini, semuanya bercocok tanam, tetapi tidak tinggi. Masing-masing dari mereka membawa keranjang bambu di belakang mereka dan mengenakan pakaian rami yang kasar, penampilan mereka agak polos dan sederhana. Jumlah orangnya tidak banyak, dan mereka semua hidup sederhana. Dahi mereka dipenuhi keringat. Karena suhu di sini agak tinggi, bahkan mereka yang memiliki sedikit kultivasi pun akan terus berkeringat. Di pohon murbei, ada beberapa ulat sutra mirip berlian merah. Ini adalah serangga langka, sutra yang mereka keluarkan adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat pakaian berharga. Si Hao berjalan di dalam hutan sendirian, suara gemerisik ulat sutra api yang mengunyah dedaunan terdengar di sekelilingnya. Rangkaian cahaya api melonjak dari waktu ke waktu, membuat tempat ini terlihat cukup cantik. Ketika Si Hao datang ke sini di masa lalu, dia tidak menemukan apapun pada awalnya, hanya ketika dia berbalik barulah dia bertemu dengan teman lamanya. Sekarang setelah dia mengingat kembali ingatannya, dia dengan hati-hati melihat sekeliling, mengamati gadis-gadis yang bekerja di sekitar pohon murbei. Namun, dia tidak menemukan apapun. Hutan murbei api tenang, cahaya merah beraneka warna berkelap-kelip, pancaran sinar menyala-nyala. Si Hao berjalan melewati hutan, melanjutkan maju berdasarkan ingatannya. Dia tahu tempat itu tidak terlalu jauh. Satu pemisahan memakan waktu beberapa tahun. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Pohon murbei api yang besar dan tinggi, beberapa sudah tumbuh selama beberapa ratus tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun. Mereka tebal dan kuat, dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Si Hao merasa sulit untuk tenang. Beberapa tahun telah berlalu, hutan pohon murbei api masih ada di sini, namun dia sedikit gugup. Tidak banyak waktu berlalu, namun cukup untuk mengubah banyak hal. Dia akhirnya mendekat, tiba di tempat yang familiar ini. Mata air jernih mengalir lewat, air mengalir di atas batu bulat halus. Ada ikan-ikan yang sesekali melompat keluar, pemandangan yang alami dan harmonis. Kedalaman hutan murbei api sangat damai. Ada hutan bambu di sini, serta sungai kecil yang membantu meredakan panas. Si Hao bergerak cepat, memasuki hutan, bergegas ke depan untuk melihat ke dalam. Saat itu juga, ekspresinya membeku. Seharusnya ada pondok jerami di sana, halaman kecil, beberapa balok kayu, dan beberapa bunga. Namun sekarang, semuanya telah hilang. Yang ada hanya hamparan hitam hangus, bumi mengering seluruhnya, dipenuhi bekas luka bakar. Halaman kecil menghilang, kedamaian masa lalu rusak, tidak ada tanaman yang terlihat. Hanya ada abu di sini. Mengapa? Si Hao dengan cepat bergegas. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya, menembus seperti pisau saat menyapu tempat ini, dengan cermat memeriksa setiap sudut tempat ini. Ia tidak pernah menyangka hanya dalam beberapa tahun itu, segala sesuatunya tidak ada lagi, dan akhirnya hancur. Huoling Er, kemana dia pergi? Saat itu juga, bayangan muncul di benak Si Hao. Dia langsung merasakan firasat buruk. Dia datang untuk mencari Huoling Er, namun pada akhirnya, dia melihat pemandangan seperti ini. Jelas sekali telah terjadi peristiwa tak terduga di sini, seseorang membakar tempat ini. Si Hao yakin bukan Huoling Er yang melakukan ini. Bahkan jika dia pergi, tidak perlu membakar halaman kecil kesayangannya, meninggalkan tempat ini dalam keadaan yang menyedihkan. Siapa itu? Si Hao marah, dan pada saat yang sama, pikirannya bergetar, merasakan kekhawatiran yang tiada tara. Apa sebenarnya yang terjadi pada Huoling Er? Di mana dia? Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Pikiran Si Hao kacau, dipenuhi kekhawatiran. Dia bergegas ke sini mengharapkan reuni, tidak menyangka dia akan kecewa melihat pemandangan seperti ini. Dia membuka mata langitnya, ingin menemukan beberapa petunjuk. Si Hao terkejut. Dia membuka mata surgawinya, melihat beberapa barang rusak di abu yang hancur berkeping-keping. Tangannya bergerak, membuat tanah dan batu berwarna hitam beterbangan. Perisai tulang muncul, tapi sudah lama hancur berkeping-keping. Ada bekas-bekas di sana, di dalamnya ada zat hitam gelap.
Itu adalah darah yang telah memadat sejak lama. Pikiran Si Hao segera bergetar, gelombang kemarahan melonjak, dan terlebih lagi semacam kepanikan. Dia takut sesuatu yang sangat buruk telah terjadi, situasi yang tidak dapat dia tebus tidak peduli seberapa hebat kemampuannya. Bagaimana bisa seperti ini? Siapa yang datang ke sini, mengambil tindakan terhadap seorang wanita muda yang tidak berdaya? Si Hao mengepalkan tangannya, ekspresinya pucat. Huo Ling'er tidak punya musuh, tidak ada hubungan dengan dunia luar. Persembunyiannya di sini bisa dikatakan memisahkan dirinya dari dunia luar, jadi mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Apakah itu karena dia? Jika itu masalahnya, maka metode pihak lain terlalu kejam, hidung mereka terlalu tajam, bahkan mampu menemukan tempat seperti ini. Si Hao berpikir berulang kali, merasa bahwa Huo Ling'er tidak akan menimbulkan kebencian sendirian. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kemungkinan besar itu terjadi karena dia. Saat itu juga, hati Si Hao terasa dingin, merasakan gelombang tanggung jawab dan penyesalan. Jika Huo Ling'er menderita sesuatu yang tidak terduga karena hal ini, maka dia akan merasa tidak enak karenanya seumur hidupnya. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk pergi dan tidak tinggal di sini untuk menghindari bahaya? Suara Si Hao sedikit bergetar, tidak yakin. Saat itu, dia juga memikirkannya. Untuk menghindari siapapun bertindak terlalu kejam, tidak membiarkan apapun pergi, mengikuti benang laba-laba dan jejak kuda ke tempat ini. Si Hao sebelumnya menyarankan Huo Ling'er untuk pindah ke tempat lain. Sepertinya telah terjadi pertempuran di sini, konflik yang intens. Hati Si Hao langsung tenggelam. Dia dengan hati-hati mencari setiap bagian dari tempat ini, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak menemukan apapun, tidak mengetahui apa yang terjadi saat itu. Pada saat itu, Si Hao berubah menjadi seberkas cahaya pelangi, berkeliaran di sekitar tempat ini. Mata surgawinya terbuka, menyapu setiap inci area ini, ingin menemukan semacam petunjuk. Namun, dia kecewa. Tidak ada petunjuk lain. Tidak. Si Hao berteriak, hatinya terasa sedikit sakit. Dia takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Jika itu yang terjadi, maka dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Selama 1 hari 1 malam, Si Hao mencari di tempat ini, tidak meninggalkan sisa-sisa hitam hangus. Pada akhirnya, dia terdiam, berakhir dengan tangan kosong. Ada 2 pohon murbei kecil yang ditanam di depan halaman. Meskipun mereka juga menderita akibat kebakaran, mereka tumbuh dengan gigih, karena mereka sendiri memiliki atribut api, tidak takut terhadap api. Si Hao masih ingat menanamnya dengan Huo Ling'er saat itu sebelum pergi. Pemandangan itu muncul di hadapannya satu demi satu. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, pohon kecil itu tumbuh, bahkan kini jauh lebih tinggi darinya. Hanya saja, yang dia cari tidak ada di sini. Si Hao tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia melakukan perjalanan 10.000 sang, segera meninggalkan tempat ini, menuju kota terdekat. Kota Apili, tempat dengan banyak pohon murbei api di sekitarnya, tempat ini membawa cahaya merah beraneka warna. Pohon-pohon kuno berumur beberapa ribu tahun terlebih lagi memiliki nyala api yang melompati mereka, gelombang panas menyebar. Klan Api, tempat yang menggunakan api sebagai fondasinya, mendirikan sekte mereka di sekitar api. Wilayah ini milik klan Api dari alam yang lebih tinggi, jadi secara alami mereka dekat dengan api. Itu sebabnya ada pohon-pohon tua jenis ini yang ditanam di dekatnya. Si Hao tidak mau menerima ini, bergegas ke kota ini. Indra ilahinya bergerak mencari para ahli yang kuat, ingin memahami situasi dari mulut mereka. Segera setelah itu, dia mengetahui beberapa hal. Itu karena demi mendapatkan berita lebih cepat, dia tidak segan-segan langsung mengambil tindakan, menahan beberapa penguasa kota dan secara paksa menggeledah lautan kesadaran mereka, tanpa diduga mengetahui beberapa hal. Benar saja, ada beberapa orang yang datang ke sini beberapa tahun lalu untuk mencari sesuatu, melewati hutan pohon murbei api di luar kota. Ditambah lagi, ada beberapa yang sampai sekarang masih belum pergi, berkeliaran. Benar-benar tidak dapat ditoleransi. Si Hao sangat marah, wajahnya penuh niat membunuh, kemarahan meluap. Ini adalah wilayah klan darah orang berdosa, dan ini bukanlah tempat yang penting, cukup terpencil. Itulah sebabnya berita dari dunia luar datang agak lambat. Semua orang sudah tahu bahwa peninggalan kuno abadi telah terbelah, sekarang berbatasan dengan 3.000 provinsi, dan mereka tahu bahwa para jenius itu kembali.
Namun, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Immortal Ancient selama tahun-tahun itu. Singkatnya, informasi di sini sedikit tertinggal. Semua orang hanya mengetahui secara kasar tentang beberapa hal. Rambut Si Hao berdiri karena marah, bergegas keluar kota, menuju hutan pohon murbei api lagi. Kali ini, dia secara kebetulan juga bertemu dengan orang-orang yang mencurigakan itu. Sudah bertahun-tahun berlalu, untuk apa kita berjaga di sini? Saya mendengar pertempuran kuno abadi telah berakhir. Apakah pemuda itu keluar hidup-hidup atau dia mati di peninggalan kuno abadi? Mengapa tidak ada orang yang datang untuk memberitahu kami? Di wilayah daerah orang berdosa ini, kita telah dilupakan. Tidak ada seorang pun yang datang meminta kami kembali selama beberapa tahun. Si Hao berjalan selangkah demi selangkah, wajahnya mendung saat dia mendekati mereka. Orang-orang itu tidak tahu apa-apa, melanjutkan seperti biasa, berjalan menuju sisa-sisa pondok yang terbakar. Cewek waktu itu benar-benar bagus. Meskipun mereka mengatakan dia adalah keturunan darah orang berdosa, dia benar-benar sangat Salah satu dari mereka berkata dengan sembrono. Aku ingin tahu apakah dia sudah mati. Sayang sekali dia tidak sampai ke tangan kita. Seseorang berkata dengan menyesal sambil tertawa. Puff. Segera setelah itu, mereka berdua merasakan kaki mereka meletus dengan rasa sakit yang luar biasa, seluruh tubuh mereka terjatuh, cahaya berdarah berkedip. Kaki mereka sudah meledak. Siapa? Orang-orang ini berteriak ketakutan, semuanya berbalik. Mereka hanya melihat seorang pemuda berjalan mendekat. Ekspresi mereka langsung berubah, karena mengenali penampilan orang itu. Itu kamu, Huang. Puff. Si Hao menunjuk ke depan. Seberkas cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya. Semua orang itu berteriak dengan keras, bagian bawah tubuh mereka meledak, bagian atas mereka terbang keluar. Bicaralah, apa yang terjadi saat itu? Si Hao berteriak dengan marah. Jangan bunuh kami akan menceritakan semuanya padamu. Salah satu dari mereka berteriak keras. Kami tidak penting, bahkan tidak mengetahui bahwa Anda kembali, tidak menerima informasi apapun dari petinggi. Kami benar-benar dilupakan di sini. Jangan bunuh kami. Mereka sangat ketakutan, dengan cepat menceritakan semuanya padanya. Saat itu, orang-orang ini menerima perintah untuk datang menemui Huoling Er, untuk menangkapnya. Namun, mereka terlambat satu langkah. Ayah Huoling Er sebelumnya adalah kaisar manusia di alam bawah. Ketika dia kembali dan mengetahui bahwa putrinya telah bertemu dengan Si Hao, dia segera membawanya pergi. Kalian semua tidak menemukannya. Pikiran Si Hao sedikit mengendur. Kami kemudian mendapatkan beberapa petunjuk bahwa ada pengejaran setelahnya, tapi kami tidak menerima pesan apapun lagi. Mereka menjawab dengan jujur. Sebaliknya, Kaisar Apilah yang datang ke sini untuk melakukan pembantaian besar-besaran. Segera setelah itu, Si Hao memahami asal-usul orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang dari Lembah Pedang, Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu dan lain-lain, tentu saja, sekte-sekte besar yang mengambil tanggung jawab untuk menekan darah orang berdosa. Pada saat yang sama, hal lain yang membuat matanya menjadi dingin adalah sebelumnya ada dua ahli klan surgawi yang berpartisipasi dalam hal ini. Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu, dan klan surgawi, kalian semua terlalu menindas orang lain. Si Hao terbakar amarah. Dia berjanji akan mengunjungi mereka di masa depan. Dia mengetahui apa yang ingin dia ketahui dari mulut orang-orang ini. Pada akhirnya, dengan lambaian tangannya, dia menangani mereka, tanpa menunjukkan belas kasihan. Si Hao menghela nafas. Dunia ini begitu besar, kemana dia harus pergi mencari Huoling Er? Dia berharap dia baik-baik saja. Dalam beberapa hari berikutnya, dia terus berkeliling tempat ini. Dia memikirkan kembali masa lalu, kejadian di alam bawah, sambil menghela nafas. Hutan pohon murbei api ini sangat besar, tapi Si Hao telah melihat hampir semuanya dalam beberapa hari terakhir ini. Dia ingin melihat tempat Huoling Er sebelumnya bekerja dan mengamati semuanya dengan cermat. Cewek waktu itu benar-benar bagus. Meskipun mereka mengatakan dia adalah keturunan darah orang berdosa, dia benar-benar sangat Salah satu dari mereka berkata dengan sembrono. Aku ingin tahu apakah dia sudah mati. Sayang sekali dia tidak sampai ke tangan kita. Seseorang berkata dengan menyesal sambil tertawa. Puff. Segera setelah itu, mereka berdua merasakan kaki mereka meletus dengan rasa sakit yang luar biasa,
seluruh tubuh mereka terjatuh, cahaya berdarah berkedip. Kaki mereka sudah meledak. Siapa? Orang-orang ini berteriak ketakutan, semuanya berbalik. Mereka hanya melihat seorang pemuda berjalan mendekat. Ekspresi mereka langsung berubah, karena mengenali penampilan orang itu. Itu kamu, Huang. Puff. Si Hao menunjuk ke depan. Seberkas cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya. Semua orang itu berteriak dengan keras, bagian bawah tubuh mereka meledak, bagian atas mereka terbang keluar. Bicaralah, apa yang terjadi saat itu? Si Hao berteriak dengan marah. Jangan bunuh kami akan menceritakan semuanya padamu. Salah satu dari mereka berteriak keras. Kami tidak penting, bahkan tidak mengetahui bahwa Anda kembali, tidak menerima informasi apapun dari petinggi. Kami benar-benar dilupakan di sini. Jangan bunuh kami. Mereka sangat ketakutan, dengan cepat menceritakan semuanya padanya. Saat itu, orang-orang ini menerima perintah untuk datang menemui Huoling Er, untuk menangkapnya. Namun, mereka terlambat satu langkah. Ayah Huoling Er sebelumnya adalah kaisar manusia di alam bawah. Ketika dia kembali dan mengetahui bahwa putrinya telah bertemu dengan Si Hao, dia segera membawanya pergi. Kalian semua tidak menemukannya. Pikiran Si Hao sedikit mengendur. Kami kemudian mendapatkan beberapa petunjuk bahwa ada pengejaran setelahnya, tapi kami tidak menerima pesan apapun lagi. Mereka menjawab dengan jujur. Sebaliknya, Kaisar Apilah yang datang ke sini untuk melakukan pembantaian besar-besaran. Segera setelah itu, Si Hao memahami asal-usul orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang dari Lembah Pedang, Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu dan lain-lain, tentu saja. Sekte-sekte besar yang mengambil tanggung jawab untuk menekan darah orang berdosa. Pada saat yang sama, hal lain yang membuat matanya menjadi dingin adalah sebelumnya ada dua ahli klan surgawi yang berpartisipasi dalam hal ini. Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu, dan klan surgawi, kalian semua terlalu menindas orang lain. Si Hao terbakar amarah. Dia berjanji akan mengunjungi mereka di masa depan. Dia mengetahui apa yang ingin dia ketahui dari mulut orang-orang ini. Pada akhirnya, dengan lambaian tangannya, dia menangani mereka, tanpa menunjukkan belas kasihan. Si Hao menghela nafas. Dunia ini begitu besar, kemana dia harus pergi mencari Huoling Er? Dia berharap dia baik-baik saja. Dalam beberapa hari berikutnya, dia terus berkeliling tempat ini. Dia memikirkan kembali masa lalu, kejadian di alam bawah, sambil menghela nafas. Hutan pohon murbei api ini sangat besar, tapi Si Hao telah melihat hampir semuanya dalam beberapa hari terakhir ini. Dia ingin melihat tempat Huoling Er sebelumnya bekerja dan mengamati semuanya dengan cermat. Pada hari keempat, pikiran Si Hao bergetar, matanya terfokus ke depan. Tempat ini letaknya sudah cukup jauh dari pondok jerami, di perbatasan hutan pohon murbei api. Ada seseorang yang sedang memetik pohon murbei. Seorang wanita muda mengenakan pakaian rami yang kasar, rambut indah tergerai, dahi penuh keringat. Sosoknya sangat bagus, hanya saja penampilannya terlalu polos. Di punggungnya ada keranjang bambu, mengumpulkan daun murbei di sini. Sebelumnya, Si Hao belum pernah melihat penampilannya, tetapi ketika dia melihat matanya, pikirannya melonjak, hampir tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Mata itu sangat familiar. Si Hao berjalan selangkah demi selangkah. Wanita muda itu berbalik, keranjang bambu di tangannya langsung jatuh, matanya langsung dipenuhi kabut berair, penglihatannya menjadi kabur. Itu kamu, suaranya bergetar. Meski penampilannya diubah, Si Hao tetap mengenali bahwa ini adalah Huoling Er. Dia tiba-tiba tidak pernah pergi, selalu tinggal di hutan pohon murbei api, selalu menunggu di sini. Dia adalah Huoling Er. Cahaya warna-warni merah melonjak, pohon murbei api di mana-mana. Suhunya sangat tinggi, kabut api menyelimuti udara. Wanita muda itu sangat polos dan sederhana, pakaian kasar menutupi tubuhnya, kulit seputih salju. Dia telah memperlihatkan penampilan aslinya, matanya membawa kabut berair, bulu matanya panjang, bergetar lembut. Sosok Huoling Er bertubuh ramping, satu kepala lebih tinggi dari gadis normal. Dia memiliki sosok yang sangat sempurna, lekuk tubuh naik dan turun, kulit berkilau seperti gading. Ketika dia memulihkan penampilannya, seluruh tubuhnya memiliki esensi spiritual. Hatinya bergetar, berjalan selangkah demi selangkah, menatap pemuda di hadapannya.
Apakah kamu masih baik-baik saja? Si Hao bertanya. Dia berjalan untuk menemuinya. Bisa melihat Huo Ling'er di sini memberinya gelombang kehangatan yang perlahan menyebar. Seseorang datang mencari Huo Ling'er, ingin menyakitinya, namun pada akhirnya, dia tetap terus mempertahankan tempat ini, memetik daun murbei dan menunggu dia kembali. Hal ini membuat emosi si Hao naik turun. Dia ingin mengatakan sesuatu, membuka mulutnya, namun tidak tahu harus bicara apa. Aku baik-baik saja, hanya saja setelah meninggalkan tempat asal, aku takut kamu tidak akan menemukanku setelah kembali. Dia berkata pelan. Terlalu berbahaya di sini. Bagaimana kamu bisa tinggal di sini sendirian? Mereka sudah membakar pondok jerami dan halaman kecil itu. Si Hao berjalan ke depan, menatapnya. Kedua pohon kecil itu masih ada, masih bisa lewat, jadi tidak semuanya terbakar. Huo Ling'er tertawa, matanya yang indah berair, tapi senyumannya sangat cemerlang. Jangan terus mengambil risiko seperti ini lagi, kata si Hao. Aku takut ketika kamu kembali, kamu mungkin mengira aku sudah tidak ada lagi di dunia ini, jadi aku tetap di sini. Saya tidak akan tinggal di sini lagi. Huo Ling'er berkata pelan. Si Hao merasa tergerak ke dalam, merasakan gelombang kehangatan. Dia mengulurkan tangannya, membantunya menyeka keringat yang menutupi wajah putihnya yang berkilau. Tempat ini sangat panas, namun dia memetik daun murbei sepanjang hari. Reuni itu sangat biasa tanpa kesedihan atau kegembiraan yang besar, hanya semacam kehangatan, serta semacam pertukaran emosi yang sebenarnya, keduanya mengkhawatirkan satu sama lain. Apa yang kamu alami di Kuno Abadi? Apakah itu berbahaya? Aku tidak pernah menyangka kamu akan kembali secepat ini, kata Huo Ling'er. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia sangat khawatir, karena dia mengerti tempat seperti apa itu, lawan seperti apa yang harus dihadapi si Hao. Harus diingat bahwa sejak dulu hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak tulang pahlawan yang terkubur di sana. Sekarang setelah pertempuran ini meletus lagi, raja-raja dari masa lalu dan masa kini bentrok, jadi pastinya akan sangat menyedihkan. Menurutnya, meskipun si Hao kuat di alam bawah, tidak mungkin dia bisa bergerak tanpa hambatan melalui Kuno Abadi. Jangan khawatir, aku bahkan kembali, artinya semua musuh telah dikalahkan. Tidak banyak bahayanya. Si Hao tertawa, tidak membicarakan topik yang terlalu serius. Saya tidak percaya. Kuno Abadi sangat besar, begitu banyak lawan, Anda pasti mengalami banyak kesulitan. Namun, bagaimanapun juga, ada baiknya kamu kembali hidup-hidup, kata Huo Ling'er. Dia tidak tahu apa yang dialami si Hao, tapi dia bisa menebak bahwa dia pasti menghadapi banyak lawan yang kuat. Dia bahkan tidak memikirkan apakah dia benar-benar bisa mendapatkan gelar nomor 1 di bawah langit atau tidak, selalu berdoa selama beberapa tahun terakhir, berharap dia kembali hidup. Hari ini, dia akhirnya melihatnya kembali dengan selamat, mampu melepaskan semua kekhawatirannya. Pergilah, aku akan mengajakmu makan makanan khas Kuno Abadi. Ada banyak makanan lezat untuk dinikmati. Si Hao tertawa, menarik tangan Huo Ling sambil berjalan. Dia menemukan tempat yang damai dengan sungai, air yang mengalir mengeluarkan suara-suara yang menyenangkan. Huo Ling'er segera tersenyum, seolah dia kembali ke alam bawah di 100 pegunungan yang hancur. Orang ini selalu berani makan apa saja sejak dulu. Ini adalah naga banjir hijau berdarah murni. Huo Ling'er terkejut, dan kemudian ekspresinya dengan cepat berubah, berkata, itu adalah dewa surgawi. Dia langsung terpana, merasakan tekanan besar yang membuat jantungnya berdebar kencang. Meskipun naga banjir itu telah mati, masih ada aura mengerikan yang menyelimuti udara. Dewa surgawi adalah makhluk yang jauh di atas segalanya. Ketika dewa normal menghadapi mereka, mereka akan merasakan tekanan yang sangat besar. Jangan khawatir, sudah lama membunuhnya. Biarkan saya menyaring energi jahatnya, dan kita akan segera mengubahnya menjadi hidangan lezat, kata si Hao. Saat ia membawa naga banjir, ibarat membersihkan ular, langsung mengulitinya dan membersihkannya di tepi sungai. Adegan ini membuat Huo Ling'er tercengang. Itu adalah dewa surgawi. Orang ini menyiapkannya dengan berani, hendak merebusnya. Apa sebenarnya yang kamu alami di Kuno Abadi? Huo Ling'er duduk di tepi sungai, suaranya bergetar. Selain dari ahli, itu hanya perkelahian dan pembunuhan, itu benar-benar kering dan membosankan. Si Hao menjelaskan dengan sederhana, tidak ingin menyembunyikan apapun.
Apakah kamu membunuh banyak lawan? Saya ingat warisan istana abadi, Ning Chuan, dan banyak tokoh luar biasa semuanya ingin memperlakukan Anda dengan tidak baik, kata Huolinger. Orang-orang itu, ada yang dikalahkan, ada yang dibunuh, dan ada yang dimakan olehku. Si Hao berkata, senyumnya sangat cemerlang. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak dapat dihentikan di kuno abadi, pada akhirnya menang, melampaui orang lain. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawan saya. Kamu, nomor 1 di bawah langit. Huolinger sangat terkejut. Saat itu, si Hao benar-benar gagah berani di alam bawah, tetapi setelah dia tiba di alam yang lebih tinggi, segalanya menjadi berbeda. Dengan begitu banyak ras dan bakat, bahkan para jenius yang paling kuat pun mungkin akan tenggelam. Bagaimana dia bisa meramalkan bahwa dia akan menjadi begitu kuat, secara tak terduga mendominasi kuno abadi, menjadi tak tertandingi dalam pertarungan melawan yang paling kuat? Si Hao menceritakan banyak hal padanya secara mendetail, mulai dari saat dia menambahkan 3.000 api dao ke tubuhnya, hingga pertempuran berdarah dengan orang-orang aneh kuno, dan kemudian perburuan dewa surgawi, hubungannya dengan master sekte, serta melintasi surga, kesengsaraan dan lain-lain. Huolinger sangat terpesona saat dia mendengarkan, di ujung kursinya, dari waktu ke waktu merasa khawatir, di lain waktu merasa bahagia, terkadang cemberut, emosi naik dan turun. Ketika dia akhirnya mendengar keberhasilannya di alam pengorbanan suci, membunuh dewa surgawi, Huolinger sangat terguncang, matanya yang indah melebar, memperlihatkan kecemerlangan yang menakjubkan. Dia benar-benar tersentuh. Berapa umur si Hao? Usianya baru 20 lebih, namun dia sudah membantai para dewa surgawi dari alam yang lebih tinggi. Kekuatan macam apa ini? Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti akan mengabaikan dunia di bawah langit, mendominasi 3.000 provinsi, menjadi salah satu individu paling kuat di alam yang lebih tinggi. Namun, segera setelah itu, dia menghela nafas ringan, matanya menjadi redup. Bagaimana dia bisa mengejar jejak si Hao? Meskipun Huolinger luar biasa, garis keturunan burung vermilion dalam dirinya bangkit kembali, itu masih merupakan kecemerlangan dari alam bawah yang tidak akan menerangi 3.000 provinsi di alam tinggi. Terlebih lagi, bahkan jika burung vermilion yang asli terlahir kembali, kemungkinan besar ia hanya berada pada level yang sama dengan pemuda ini, bukan? Bakat alaminya begitu luar biasa, pasti sebanding dengan Phoenix surgawi, Kunpeng, dan ahli waris lainnya. Lupakan segalanya, hanya budidayanya saja saat ini jauh lebih rendah daripada si Hao. Ketika dia memikirkan masa lalu, dan kemudian masa depan yang jauh, Huolinger sudah merasa sedikit emosional. Dia merasa seperti dia semakin menjauh dari si Hao, kesenjangan dalam budidaya semakin besar, menjadi seperti parit surgawi. Kamu bahkan bisa membunuh dewa surgawi, sementara aku, Huolinger menundukkan kepalanya, matanya berkaca-kaca, berkilau dan berkedip-kedip. Dia merasa harinya akan tiba ketika si Hao akan naik ke surga ke-9, sementara dia akan mencoba berlari dengan semua yang dia miliki, namun tidak dapat mengejarnya. Akan seperti apa di masa depan? Dia merasa sangat sedih. Dia menunggu begitu lama, sekarang akhirnya melihat kembalinya si Hao dengan damai. Awalnya itu seharusnya menjadi peristiwa yang membahagiakan dan menggembirakan, tapi setelah kebahagiaan tadi, dia sekarang merasa sangat sedih. Apa yang kau pikirkan? Kami berdua sama-sama berasal dari alam bawah, kami sudah sampai sejauh ini. Apakah menurut Anda saya akan peduli dengan bagaimana kultivasi Anda? Si Hao berkata sambil meraih tangan halusnya. Kamu seperti Kunpeng muda, cepat atau lambat melebarkan sayapmu ke langit menuju kosmos yang tak terbatas, sementara aku seperti bunga murbei api yang lemah dan lemah, tidak mampu meninggalkan permukaan bumi. Kata Huolinger sambil menitikkan air mata. Dia tahu bahwa dengan bakat si Hao, kecepatan maju yang ganas seperti ini, bagaimana dunia ini bisa menahannya. Dia pasti akan pergi ke kejauhan, menuju ke dunia yang lebih besar. Aku bisa membawamu bersamaku ke 9 surga. Si Hao berkata sambil menatap matanya. Pikiran Huolinger sangat terguncang, matanya yang indah berkabut. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, kehangatan yang tiada tara memenuhi hatinya. Saat ini dia merasa sulit untuk tenang. Baru setelah waktu yang lama berlalu barulah dia pulih. Dia memandang si Hao, memikirkan terlalu banyak hal.
Dia bisa membunuh dewa surgawi pada usia 20 tahun, jenis bakat ini jarang terlihat di masa lalu dan sekarang. Wollinger tahu bahwa ini mungkin semacam rekor, sejenis legenda. Dia tahu bahwa Si Hao pasti akan melaju lebih tinggi lagi, dengan beberapa tahun di depannya. Sementara itu, dia tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu. Mungkin bertahun-tahun kemudian, ketika rambutnya mulai memutih, dia hanya mengalami sedikit saja dalam hidupnya. Semakin besar kekuatan kultivator, semakin lama pula masa hidup mereka. Wollinger merasa kekuatannya terlalu rendah. Bahkan jika dia melakukan semua yang dia bisa, tidak mungkin dia bisa mengejar jejaknya. Kenyataannya, dia merasa bahwa pada akhirnya, ketika dia menatap ke kejauhan, dia hanya akan melihat pemandangan belakang yang tidak jelas. Mengatakan kata-kata itu kepadaku saja sudah cukup membuatku sangat bahagia, kata Wollinger. Dia tidak akan memikirkannya lagi. Untuk bepergian bersama, berada di sisi satu sama lain, itu sudah cukup. Dia memandang ke cakrawala, menatap matahari terbenam di sore hari, ingin mengatakan sesuatu, namun merasa sulit untuk mengatakan apapun. Apa yang Anda pikirkan? Tinggi atau rendahnya budidaya tidak berarti banyak. Denganku di sini, apakah kamu perlu bertarung? Si Hao mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan nada santai. Apa mimpimu? Wollinger bertanya. Apa yang kamu bicarakan, mimpi, kata itu terlalu berat. Si Hao tertawa dan berkata, kalau begitu aku akan mengubah kata-kataku, apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Wollinger bertanya. Si Hao mengerti apa yang ingin dia katakan. Dia melihat ke awan merah gelap di barat, matahari terbenam yang seluruhnya berwarna merah, membiarkan pikirannya mengalir dengan bebas. Dia memasuki masa hening. Dia ingin menantang perbatasan sunyi, melanjutkan dari sana, memasuki dunia yang dilihat oleh Dewa Willow. Dia akan bertarung di sana dan mengubah dunia. Saat ini, jaraknya masih sangat jauh, tetapi cepat atau lambat, dia harus menghadapinya. Dia tidak punya pilihan selain mempersiapkannya. Wollinger tahu bahwa dia mempunyai tujuan dalam hatinya, tujuan yang besar, jauh, pasti sangat sulit untuk dicapai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, merasa bahwa dia pasti akan menjadi beban jika dia mengikutinya. Apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Dia berkata dengan lembut. Kami terlalu banyak berpikir, ini masih dini. Saya ingin bertarung di perbatasan sunyi, mengungkap misteri waktu tanpa akhir, berharap untuk memahami alasan kehancuran era besar kuno abadi. Saya ingin tahu mengapa makhluk abadi jatuh, dan saya bahkan lebih penasaran mengapa tidak ada lagi individu yang berumur panjang di zaman sekarang. Si Hao berkata pada dirinya sendiri di sana. Semua hal ini tidak mungkin dicapai saat ini. Dia hanya bisa menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Pikiran Wollinger sangat terguncang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Si Hao akan mengambil jalan seperti itu, benar-benar sesuatu yang berskala luar biasa. Jalan masa depan pastinya sangat jauh. Baiklah, daging naga banjir sudah matang, dan burung pipit naga juga sudah selesai dipanggang. Cepat makan. Si Hao memanggil Wollinger. Mata Wollinger sebelumnya membawa sedikit kabut, sedikit sedih dan emosional, tapi saat ini, dia tertawa. Sungguh sulit mengubah sifat orang ini, dia sama seperti dulu. Keistimewaan yang dia bawa dari kuno abadi sebenarnya adalah daging dewa surgawi. Orang ini benar-benar seorang pecinta kuliner. Jika orang lain mengetahui bahwa daging dewa surgawi sedang dimakan, itu pasti akan membuat orang takut sampai mati, membuat semua pihak sangat terguncang. Sementara itu, daging ini juga memungkinkan Wollinger melihat selangkah lebih maju dari budidaya Si Hao yang luar biasa. Memburu dewa surgawi bukan hanya untuk dimakan. Ini, hadiah untukmu. Ketika mereka selesai makan, Si Hao mengatakannya seperti ini. Wollinger saat ini sedang duduk, memurnikan esensi spiritual, karena setelah memakan daging dewa surgawi, baginya itu benar-benar memiliki efek yang kuat. Dia harus mengoperasikan teks tulang untuk membantu mencernanya. Hadiah apa? Wollinger penasaran. Apakah itu sesuatu yang lain untuk dimakan? Dia punya kecurigaan ini. Dengan suara syua, cahaya warna-warni berkelap-kelip, esensi spiritual yang pekat memenuhi udara. Sebuah kuali kuno muncul, di dalamnya terdapat pasir berkilau, tepatnya semua kehidupan bumi. Sedangkan di dalam kuali terdapat pohon kecil yang penuh dengan bunga,
serta beberapa buah yang belum matang. Saya meminta senior untuk memberi saya buah. Si Hao menyapa, lalu mengulurkan tangannya. Pohon kecil itu bergoyang, lalu daun-daun emas bermekaran dengan cahaya warna-warni, menjadi semakin suci. Sebuah buah jatuh dari puncak pohon dengan suara ci, berwarna kuning keemasan dan memancarkan cahaya suci. Si Hao menerimanya, lalu menyerahkannya kepada Huoling'er, sambil berkata, ambillah. Apa ini? Huoling'er terkejut. Mungkinkah ini buah ilahi? Inilah yang dia duga. Anda menebak dengan benar, ini adalah obat ajaib. Cepat makan, aku akan membantumu berjaga. Si Hao berkata sambil tersenyum sambil memberi semangat. Huoling'er menggelengkan kepalanya, berkata, saya pikir lebih baik jika saya tidak melakukannya. Saat ini, saya tanpa penyakit atau musibah, memakannya seperti ini terlalu sia-sia. Anda harus menyimpannya di sisi Anda sehingga Anda dapat segera pulih jika Anda terluka parah. Aku tidak membutuhkannya, cepat makan. Si Hao mendesak. Di bawah desakannya yang terus-menerus, Huoling'er tidak punya pilihan selain mulai memakan buah emas ini. Saat memasuki mulutnya, aroma manis menyerang indranya, dan gelombang panas memasuki tubuhnya. Segera setelah itu, simbol tak berujung melonjak, memasuki darah dan tulangnya, membersihkan dagingnya dan melunakkan otot dan tulangnya, dan merekonstruksi tubuhnya. Dia segera tenggelam di bawah cahaya keemasan. Apa ini? Mengapa saya merasa seperti terlahir kembali? Kultivasi saya meningkat pesat, kekuatan magis juga mulai menguat. Huoling'er berteriak ketakutan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Situasi seperti ini sangatlah aneh. Apa ini? Dia bertanya pada si Hao, merasa sulit untuk tenang. Buah Dewa Surgawi, ini memungkinkan budidayamu dengan cepat mengejar dan melampauku. Si Hao berkata sambil tersenyum. Seperti itulah, dunia ini, benar-benar memiliki buah Dewa Surgawi? Suara Huoling bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Jenis buah ini terlalu berharga, sehingga buah biasa dapat segera berubah. Bahkan jika seseorang tidak berkultivasi, selama mereka memakan buah Dewa Surgawi ini, mereka bisa segera menjadi Dewa Surgawi. Huoling'er mengalami perubahan yang jelas. Siang dan malam berikutnya, garis keturunan burung vermilion dibuka satu langkah lagi, dagingnya menjadi sempurna, putih berkilau dan cemerlang. Cahaya api berkedip-kedip, membakar tubuhnya, membuat daging dan jiwanya mengalami perubahan yang mengejutkan. Ini adalah buah Dewa Surgawi. Itu memiliki efek menakjubkan yang menghasilkan efek seketika. Apakah saya benar-benar akan berhasil? Huoling'er tergerak. Dia merasakan kultivasinya segera menjadi entah berapa kali lebih besar, itu terlalu cepat. Di dunia ini, semua orang merasa bahwa pohon Dewa Surgawi sangat berharga, lebih berharga daripada obat ilahi lainnya. Itu karena hal itu memungkinkan sekte besar berkembang dengan cepat. Semua orang tahu bahwa memakan buah dapat menciptakan Dewa Surgawi. Jika ini berlangsung lama, siapa yang bisa dibandingkan dengan sekte itu? Ayah, apakah aku benar-benar menjadi Dewa Surgawi? Ketika Huoling'er menyelesaikan proses ini, dia sangat bersemangat dan terharu. Si Hao memberinya barang yang sangat berharga, memberinya budidaya Dewa Surgawi. Dia bangkit, dengan hati-hati mengendalikan kekuatannya, sekarang akhirnya yakin bahwa dia menjadi Dewa Surgawi, melampaui yang di atas. Dia sekarang bisa meremehkan semua teman-temannya. Semua ini karena pemuda di hadapannya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kultivasimu lagi, kan? Si Hao berkata sambil tertawa. Jantung Huoling berdebar kencang. Segera menjadi Dewa Surgawi, ini sungguh tidak terbayangkan, terlalu konyol. Terima kasih, kata Huoling'er. Meskipun dia tahu bahwa dengan menjadi Dewa Surgawi, di masa depan, dia masih akan dikalahkan oleh si Hao, dia masih tidak bisa menahan kegembiraannya. Ayo pergi, kita akan meninggalkan tempat ini. Si Hao berkata, hendak membawanya pergi. Kemana kita akan pergi? Huoling'er bertanya. Setelah menjadi Dewa Surgawi, kekhawatirannya sebelumnya tampaknya telah melemah. Saat ini, dia penuh kehidupan, bersemangat dan bersemangat. Tentu saja, ini hanya di permukaan saja. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dia hanya bisa menemani si Hao untuk jangka waktu tertentu. Dibandingkan dengan kehidupannya yang tak ada habisnya dan cemerlang, jalan dan waktunya tidak akan terlalu lama.
Selama mereka menjalani ini bersama-sama, itu sudah cukup. Huo Ling'er berkata pelan pada dirinya sendiri. Ujung dunia yang lain, dimanapun di bawah langit. Siha menjawab. Dia membawa Huo Ling'er ke surga, melakukan perjalanan ke kejauhan. Mereka akan berkeliling dunia, mengunjungi semua gunung dan sungai yang indah. Saat Sihao dan Huo Ling'er bepergian bersama, banyak hal terjadi di dunia luar. Semua jenis peristiwa di peninggalan kuno abadi tersebar, memicu keributan besar. Ada beberapa orang jenius yang reputasinya mengguncang dunia, dan ada juga yang tenggelam oleh kecemerlangan orang lain. Ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya dengan peristiwa yang terjadi di Immortal Ancient. Para tamu asing tidak pergi, menunggu semua jenius Immortal Ancient keluar. Semua raja yang kembali dari abadi, yang disebut bakat surgawi tidak lebih dari ini. Terlalu lemah, kata pemuda asing Lin Tian. Selama beberapa hari terakhir ini, dia berjalan berkeliling dengan pedang di tangan, mengejar para jenius kuat yang kembali, ingin mencoba menyerang mereka, namun pada akhirnya menyadari bahwa mereka sebenarnya terlalu lemah. Provinsi 3000 Dao benar-benar telah menurun, menjadi semakin kekurangan. Tamu asing lainnya juga berbicara seperti ini. Ini memang benar adanya. Dalam beberapa hari terakhir, para jenius yang kembali bukanlah lawan mereka sama sekali, perbedaannya terlalu besar. 3000 provinsi Dao telah selesai, warisannya terputus. Para ahli masa lalu hanya meninggalkan beberapa keturunan yang lemah. Ini bukan lagi cemoohan, tapi kekecewaan yang serius. Anak-anak muda asing telah memadatkan bunga Dao besar dari energi abadi di atas kepala mereka. Mereka melakukan perjalanan tanpa hambatan melalui alam yang lebih tinggi, tidak ada seorang pun di level mereka yang mampu menandingi mereka. Di manakah yang disebut dewa yang diasingkan dan Huang itu? Suruh mereka keluar dan bertarung, ujilah mereka sedikit, mereka bahkan tahu tentang ini. Hanya saja, tidak ada yang tahu keberadaan dewa yang diasingkan, dan Huang juga tidak menunjukkan dirinya. Tidak ada yang datang untuk memenuhi tantangan mereka. Haha, orang itu berteriak keras. Jika 3000 provinsi Dao tidak memiliki orang jenius yang terlalu kuat, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk membuang waktu lagi. Pada saat ini, semua orang memikirkan Huang, berharap dia mengambil tindakan dan menekan mereka semua. Hanya saja, apakah Huang akan muncul? Apakah dia akan keluar untuk bertarung? Saat ini, beberapa orang sedang memikirkan individu yang kuat ini. Itu karena mereka merasa jika dia mengambil tindakan, dia pasti bisa menyelesaikan masalah dengan para bajingan ini. Para tamu asing membantai para ahli 3000 provinsi sampai mereka tidak berani menunjukkan kemarahan. Mereka sama sekali bukan lawan mereka. Orang-orang ini benar-benar terlalu lemah, bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Jika kalian semua hanya memiliki penampilan seperti ini, namun kalian ingin masuk ke institusi Dewa Surgawi, itu tidak mungkin. Para tamu asing sangat meremehkan tempat ini. Jenius dari 3000 provinsi terlalu kurang, tidak satu pun dari mereka mampu menerima satu pukulan pun. Mereka semua berbicara seperti ini. Di dunia luar, angin dan hujan melanda. Sihao dan Huo Ling'er berkeliaran di pegunungan dan sungai, merasa riang dan senang. Apa yang Anda pikirkan? Huo Ling'er bertanya. Saya sedang memikirkan tentang klan surgawi yang penuh kebencian itu. Menanganiku adalah satu hal, tetapi mereka sebenarnya mencoba menangkapmu juga, kata Sihao. Dia teringat kembali pada orang-orang yang dia temui di hutan pohon murbei api. Selain lembah pedang, gua awan api, dan para murid sekte besar lainnya, sebenarnya ada juga budidaya klan surgawi. Terlebih lagi, klan surgawilah yang pertama kali menemukan tempat ini dan membocorkan informasinya. Apa yang akan kamu lakukan? Huo Ling'er bertanya. Dia pasti akan melakukan sesuatu. Pergi ke provinsi surga. Saya sudah mengatakan saat itu bahwa saya pasti akan mengunjungi mereka suatu hari nanti. Kali ini, aku akan meminta penjelasan, kata Sihao. Segera setelah itu, mereka meminjam formasi transportasi skala besar untuk tiba di provinsi surga, yang merupakan provinsi besar tempat tinggal klan surgawi. Bukankah itu terlalu berbahaya? Huo Ling'er bertanya. Tidak ada salahnya, roh penjaga klan surgawi terluka parah dan sekarat. Terakhir kali, dia terlalu licik, melarikan diri, tapi kekuatan tempurnya sudah kurang, kata Sihao. Dia tiba di tempat di mana gunung-gunung naik dan turun seperti urat naga.
Si Hao berhenti di kejauhan, melihat ke depan sambil berkata, "Klan surgawi, aku telah kembali."